Perkenalkan, nama saya Aurelia Meliwati dengan NIM 24103100024. Saya dari kelas PBSIA 2024. Di sini, saya akan menjelaskan salah satu tradisi sastra setengah lisan dari daerah saya, yaitu Flores, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Sebelum saya memulai video ini, saya sarankan bagi teman-teman yang ingin mendalami tradisi sastra setengah lisan yang saya angkat di sini, yaitu tarian caci, untuk mencari artikel atau jurnal terkait tarian caci. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari Sastra Nusantara. Langsung saja kita masuk di pembahasannya. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan budaya yang tidak terhingga, terwujud dalam beragam adat istiadat, ritual, dan seni pertunjukan. Salah satu bentuk kebudayaan yang paling terlihat adalah kesenian, termasuk seni tari. Di sini, saya akan mengangkat salah satu bentuk tradisi setengah lisan dari daerah saya, yaitu Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur, atau sering disingkat dengan NTT. Ada banyak sekali jenis tarian di daerah Manggarai. Salah satu yang paling terkenal adalah tari caci. Tari caci ini melebihi dari sekedar pertunjukan. Dia mencerminkan kehidupan dan karakter masyarakat Manggarai yang memandang hidup mereka sehari-hari. Tarian ini mempunyai banyak kekhasan seperti peralatan, pakaian, hingga aturan lainnya. Semua kekhasan itu pasti punya makna mendalam yang perlu kita gali. Dalam istilah tradisi setengah lisan, merujuk pada praktik budaya yang sebagian besar diturunkan dari generasi ke generasi, namun juga memiliki elemen-elemen tertulis atau material yang mendukung dan melengkapi transmisi pengetahuan tersebut. Dalam konteks tarian caci, aspek kelisanan sangat dominan. Berbagai mantra, nyanyian, dan cerita yang menyertai ritual caci diwariskan melalui hafalan dan praktik langsung. Pengetahuan tentang teknik bertarung, tata cara ritual, hingga makna simbolis setiap gerakan dan atribut juga diajarkan secara verbal oleh para sesepuh kepada generasi muda. Namun, tradisi caci juga memiliki elemen setengah yang membuatnya lebih dari sekedar tradisi lisan murni. Keberadaan benda-benda ritual seperti cambuk atau dalam bahasa Manggarainya itu cangkang, perisai atau dalam bahasa Manggarainya giling, dan pakaian adat menjadi penanda visual dan material yang ikut berbicara tentang tradisi ini. Bentuk, ukiran, dan material yang digunakan pada setiap atribut memiliki makna simbolis yang mendalam, dan pengetahuan ini juga diturunkan secara lisan. Dengan demikian, tari caci Manggarai adalah contoh bagaimana sebuah tradisi dapat hidup dan berkembang melalui perpaduan antara aturan lisan yang kuat dan dukungan materi visual yang signifikan. Memahami tarian caci sebagai tradisi setengah lisan membuka jendela bagi kita untuk tidak hanya mengapresiasi keindahan gerakannya, tetapi juga menyelami kedalaman filosofi, etika, dan nilai-nilai yang telah dijaga turun-temurun oleh masyarakat Manggarai. Pembahasan tentang tradisi ini akan menyoroti bagaimana masyarakat Manggarai berhasil melestarikan warisan budaya melalui kombinasi unik antara memori kolektif yang digunakan secara lisan dan simbolis-simbolis material yang menjadi identitas budaya. Di sini saya akan mencoba menganalisis tradisi setengah lisan, yaitu tarian caci Manggarai. Caci berasal dari kelompok kata bahasa, yaitu cigica, yang artinya satu lawan satu, saling memukul dan menangkis berbalasan. Tarian caci ini diusulkan khususnya untuk laki-laki, karena gerakannya cenderung kasar dan keras dan ditampilkan bagian dada atas terbuka.
Hal ini tidak pantas atau tidak cocok untuk perempuan. Di sini, perempuan hanya bisa terlibat sebagai pendukung, misalnya memukul gong dan gendang atau melayani kebutuhan acara tarian caci. Tarian caci merupakan perpaduan seni gerak, seni suara, dan estetika. Dalam tarian caci yang ditonjolkan adalah keragaman, kesenian, mulai dari bagaimana mereka bergaya dan menari, bagaimana mereka menyanyi atau dalam bahasa Manggarainya yaitu dere, dan meneriaki atau paci suara kejantanan dan seni suara. Pertunjukan tarian caci secara keseluruhan melibatkan dua kelompok atau desa atau kampung yang saling berhadapan. Jumlah spesifik orang dalam satu tim atau kelompok yang berpartisipasi dalam tarian caci biasanya ini bervariasi, tergantung pada acaranya atau jumlah pemuda yang siap. Tarian caci mengandung banyak nilai penting seperti kebersamaan, kekeluargaan, dan sportivitas. Dulu, tarian caci hanya dipentaskan untuk acara adat, penti seperti syukuran panen atau dalam bahasa Manggarainya penti hangwojawerum ataupun pernikahan dari anak bangsawan. Tapi sekarang tarian ini sudah lebih sering ditampilkan untuk menyambut tamu penting atau meramaikan hari besar, keagamaan ataupun hari nasional. Biasanya tarian ini juga jadi ajang pertandingan antara desa atau kampung. Nah, analisis yang pertama di sini yaitu tempat dan waktu pelaksanaan tarian caci. Dulu, tarian caci selalu ditampilkan di halaman tengah kampung atau dalam bahasa Manggarainya yaitu di natas. Di depan antara sesembahan atau dalam bahasa Manggarai sesembahan itu adalah compang. Lokasi ini sakral dan luas. Tetapi sekarang karena seiring berubahnya zaman, banyak kampung asli yang ditinggalkan oleh para masyarakat. Yaitu yang sekarang tarian caci sering diadakan di lapangan luas terdekat yang disepakati bersama. Para penonton bukan cuma menonton, tetapi aktif terlibat atau menjawab, menyanyi, menabuh gong dan gendang. Dan kehadiran mereka menambah semangat penari caci. Yang kedua yang saya analisis yaitu penentuan posisi. Dalam penentuan posisi, tim tamu punya hak memilih posisi duduk duluan. Ini merupakan penghormatan besar masyarakat Manggarai terhadap tamu dan tim tuan rumah akan menyesuaikan. Pertunjukan tarian caci tersebut hanya mempertemukan dua kubu. Posisi kedua kubu bisa dari utara selatan, bisa timur barat. Penentuan posisi ini ditentukan oleh pemimpin rombongan atau dalam bahasa Manggarainya yaitu Ata Baleso, tim tamu. Orang Manggarai meyakini pilihan posisi tersebut sangat menentukan. Berikutnya yaitu waktu pelaksanaan tarian caci. Tarian caci dalam kebudayaan Manggarai biasanya dipentaskan sebagai ucapan syukur pasca panen, seperti yang saya jelaskan sebelum saya menganalisis. Nah, oleh karena itu, tarian caci dipentaskan pasca panen yaitu pada waktu mereka tidak bekerja di kebun, atau dalam bahasa Manggarainya yaitu pada waktu ulang kaengbon, yaitu antara bulan Juli sampai September. Tarian caci biasanya dilakukan 3-7 hari, setiap hari mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Kecuali pada hari terakhir, sampai jam 12 siang. Nah, pertunjukan ini minimal 3 hari. Hari pertama untuk ritual pembukaan, hari kedua bisa full untuk pertunjukan tarian caci, hari ketiga banyak digunakan ritual penutupan tarian caci. Berikutnya yaitu pakaian yang digunakan penari caci. Bagian kepala, jonggang atau sapu diikat sedemikian rupa dengan karet atau tali agar tidak terlepas untuk melindungi bagian kepala. Maknanya adalah kesepadanan dan ketangkasan, yaitu kemampuan untuk menyimpulkan perisai dengan cepat dan tepat yang menunjukkan
kewaspadaan, ketangkasan, dan keahlian pertarungan perisai, dia harus sangat fokus dan reaktif. Yang kedua, yaitu ada panggal. Panggal menyerupai kepala kerbau lengkap dengan tanduknya. Digunakan untuk melindungi kepala dari sabetan larik atau dalam bahasa Manggarai, larik dalam bahasa Indonesianya cemeti. Yang ketiga, yaitu ada tubirapa. Tubirapa ini adalah susunan manik-manik yang biasanya meneliti sekitar dagu atau leher bagian bawah penutup kepala atau dalam bahasanya Manggarai, panggal penari caci. Berikutnya, di bagian badan. Umumnya, bagian badan ke atas dibiarkan telanjang dan boleh dipukul. Nah, untuk melindungi bagian badan itu, ada beberapa perhiasan yang digunakan oleh penari caci. Yang pertama yaitu lalong deki. Lalong deki adalah umbai atau jumbai panjang yang terbuat dari bulu kuda atau serat ijuk atau sapu yang menjuntai di bagian belakang penutup kepala atau panggal. Penari caci ini melambangkan kekuatan, keberanian, perlindungan, simbolis, dan karisma penari caci. Bagian tangan. Bagian tangan biasanya tidak ditutupi, namun dililitkan sapu tangan warna-warni di lengan, di siku, dan di pegang. Ini sebagai pengelap keringat, alas pegangan atau temeng atau cemeti agar tidak licin, serta menambah ornamen yang mempercantik gerakan tarian dan menarik perhatian penonton. Yang berikutnya ada bagian pinggang ke bawah. Nah, bagian pinggang ke bawah digunakan yaitu yang pertama ada celana panjang putih untuk kebebasan bergerak dan perlindungan dari pukulan nyasar. Maknanya di sini adalah melambangkan kesucian, kejujuran, dan niat yang bersih dari seorang penari caci. Di luar celana dikenakan yang namanya dalam bahasa Manggarai yaitu towe songke atau lipa songke dalam bahasa Indonesia sarung songke. Sarung songke Manggarai melambangkan identitas budaya, motif dan warna khasnya menunjukkan asal-usul dan kebanggaan akan leluhur. Paling luar dililitkan dengan giring-giring atau dalam bahasa Manggarainya yaitu gorang yang diikat ke keris depan yang menghasilkan bunyi berirama saat menari. Giring-giring yang lebih kecil diikat di kaki untuk bunyi ritmis saat menghentakkan kaki untuk menciptakan suasana ramai dan menarik perhatian penonton. Makna dari giring-giring bunyi yang dihasilkan menandakan kehadiran dan dinamisme penari di arena. Yang berikutnya peralatan. Peralatan yang digunakan selain daripada itu tadi yaitu ada selendang songke. Selendang songke biasanya diikatkan antara perpaduan dari kain songke. Nah, selendang songke ini diikat untuk memperkuat sarung songke yang digunakan oleh penari caci atau pengganti dari sabuk. Peralatan yang digunakan di sini yaitu ada larik. Larik atau cemeti terbuat dari kulit kerbau yang dipilin dan diberi gagang dari rotan yang terbungkus dari kulit kerbau sebagai pegangan bagi si pemukul. Larik ini berfungsi sebagai cambuk yang akan dipakai sebagai alat pemukul atau cemeti dalam pertunjukan caci. Yang kedua ada giling atau temeng atau perisai. Nah, giling ini terbuat dari kulit kerbau, biasanya berbentuk bundar atau persegi 4. Di bagian tengah giling diberi pegangan, sehingga penangkis dalam tarian caci berpegang di situ. Giling ini berfungsi sebagai perisai untuk melindungi diri si penangkis dari sebetan larik atau cemeti yang dilontarkan si pemukul. Jadi seperti temeng atau perisai yang biasanya digunakan ketika ada berperang atau bentrokan. Yang ketiga ada namanya agang. Agang biasanya terbuat dari bambu yang dililitkan tali ijuk. Agang biasanya berbentuk setengah lingkaran, diberi hiasan tali temali dari renda-renda. Agang ini
bersama menggiling dipakai untuk melindungi badan penari dari sabetan larik atau cemeti lawan main. Kelincahan si penerima pukulan memainkan giling dan agang menghindari pukulan lawan, itulah daya tarik caci. Selain ketangkasan, si pemukul yang mencari peluang agar bisa kena telak atau tepat. Yang berikutnya ada alat musik. Alat musik yang digunakan di sini adalah gong, atau dalam bahasa Manggarainya gong, dalam bahasa Indonesianya gong, dan tembung atau dalam bahasa Indonesianya yaitu gendang. Bunyi gong atau gong dalam bahasa Indonesia dan tembung dalam bahasa Indonesianya gendang adalah bunyi alat musik latar yang tidak harus ada, terutama ketika penari caci sedang menari atau lomes dalam bahasa Manggarainya. Tempo yang ditembangkan oleh penabuh gong dan gendang yang biasanya terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak gadis. Menentukan cepat atau lambatnya irama lomes kalau pukulan pelan dan cenderung lamban atau tutung. Berarti lomesnya harus pelan, tidak perlu bergerak banyak. Tetapi kalau iramanya cenderung cepat, lomesnya pun demikian, harus rancak atau kendidit dalam bahasa Manggarainya. Sedangkan banyak nyanyian yang didengungkan oleh penari caci seperti akapela karena memang tidak pernah dipersiapkan musik pengiring. Secara umum, lagu-lagu yang dinyanyikan merupakan lagu rakyat. Baik, di sini saya akan menjelaskan lapisan kearifan lokal dalam tarian caci. Kearifan lokal dalam tarian caci meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat Manggarai. Filosofi hidup, yaitu Mose wae nete pata, atau artinya dalam bahasa Indonesia, hidup itu air, mati itu tanah. Yang pertama, kearifan lokalnya itu hidup sebagai perjuangan. Air yang terus mengalir melambangkan kehidupan yang penuh tantangan. Caci adalah manifestasi fisik dari perjuangan ini, mengajarkan kegigihan dan ketahanan mental. Yang kedua, pengorbanan untuk kesuburan. Darah yang menetes atau disebut wai geti atau air darah dipercaya sebagai persembahan suci kepada tanah dan leluhur. Dianggap dapat menyuburkan tanah, memastikan panen melimpah, dan membawa keberkahan. Ini menunjukkan penghargaan mendalam terhadap siklus hidup dan alam. Yang ketiga, dimensi spiritual dan hubungan dengan leluhur. Ritual permohonan restu atau adat ngeri sebelum tarian, ritual ini dilakukan di compang atau altar batu adat atau tempat sakral lain untuk memohon izin dan berkat dari roh leluhur dan penjaga kampung, menunjukkan keyakinan kuat akan campur tangan dunia spiritual. Yang keempat, pembersihan dan pengusir roh jahat. Nah, suara lucutan pecut yang keras diyakini dapat mengusir energi negatif atau roh jahat, menjaga kesucian dan keamanan lingkungan. Yang kelima, ada mekanisme sosial dan pembentukan karakter. Tarian caci juga diyakini sebagai mekanisme sosial dan pembentukan karakter dari pemuda. Yang keenam, inisiasi kedewasaan atau golek jaji. Bagi pemuda Manggarai, berpartisipasi dalam caci adalah ritual pembuktian diri. Keberanian menghadapi pecut menunjukkan kematangan, kejantanan, dan kesiapan memikul tanggung jawab dalam masyarakat. Yang berikutnya, penyelesaian konflik atau golek poe. Dahulu, caci dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antar kelompok. Hasil caci, siapa yang lebih unggul biasa menjadi dasar penyelesaian masalah secara adat dan mencegah konflik berkepanjangan. Yang berikutnya, penanaman nilai sportivitas dan rekonsiliasi. Pelukan setelah pertarungan atau adu tei atau penti adalah simbol kuat persaudaraan, pengampunan, dan perdamaian. Ini mengajarkan bahwa kemenangan fisik tidak lebih penting dari keharmonisan sosial.
Yang berikutnya, pewarisan nilai dan identitas budaya. Caci adalah sarana pendidikan karakter yang mengajarkan keberanian, disiplin, kejujuran, dan solidaritas kepada generasi muda. Melalui tarian ini, identitas dan kebanggaan sebagai orang Manggarai diwariskan dapat diperkuat dari generasi ke generasi dengan segala kerumitan dan kedalaman maknanya. Tarian caci bukan sekedar atraksi budaya, melainkan sebuah representasi hidup dari nilai luhur masyarakat Manggarai yang terus dilestarikan hingga kini. Baik teman-teman, itu saja penjelasan dari saya mengenai tradisi sastra setengah lisan dari daerah saya, yaitu Manggarai. Di sini saya akan mengakhiri video saya. Selamat siang, terima kasih.